Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak ibu sekalian, siswa MTC 2 Kota Payakumbuh, kali ini ibu bersama guru-guru Ananda akan memperagakan kepada anak ibu semua bagaimana cara lalu mengafani jenazah. Baik anakku sekalian, sebelum jenazah kita mandikan, maka langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah kain kafan. Kain kafan, sementara anakku, alat-alat yang kita butuhkan untuk mengafani jenazah itu antara lain pertama adalah kain kafan. Kain kafan ini dianjurkan adalah berwarna putih. Kain kafan ini Ananda untuk jenazah laki-laki, maka kain kafan itu diwajibkan satu lembar, sementara disunahkan nanti sebanyak 3 lembar. Kemudian untuk jenazah perempuan itu diwajibkan sebanyak 1 lembar, lalu disunahkan sebanyak 5 lembar. 5 lembar tersebut perinciannya 2 lembar nanti kita gunakan untuk pembungkus jenazah bagian luar, kemudian 1 lembar nanti kita siapkan untuk jilbabnya, lalu 1 lembar lagi kita persiapkan untuk baju jenazah. 1 lembar lagi nanti kita siapkan adalah untuk rok jenazah. Kemudian anakku, setelah kain kafan kita siapkan, lalu kita siapkan berikutnya adalah gunting. Gunting yang akan kita gunakan nanti untuk merobek kain kafan. Setelah itu kapur barus atau wewangian yang akan kita taburkan nanti di kain kafan jenazah. Berikutnya anakku adalah air mawar juga. Kemudian berikutnya adalah kapas. Kapas gunanya adalah untuk menutupi lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah. Baik anakku sekalian, setelah kain kafan atau peralatan lain kita siapkan, sekarang langkah kerja berikutnya adalah kita langsung mempersiapkan kain kafan tersebut. Kita anggap sekarang jenazah kita adalah wanita. Maka cara kerjanya pertama sekali kita akan mempersiapkan ikatan. Ikatan yang dibutuhkan untuk membungkus jenazah itu adalah sebanyak 5 lembar ikatan. 1 nanti di ujung kepala, kemudian di setentang dada jenazah, lalu di setentang pinggul jenazah, kemudian di setentang betis, lalu di ujung bagian kaki. Baik anakku, sekarang kita akan langsung memperagakan bagaimana cara merobek kain kafan yang akan kita persiapkan untuk tali ikatan. Kita ambil bagian tepi dari kain. Kita gunting Ananda. Kita gunting, lalu langsung kita robek. Baru 1 ikatan. Kemudian kita ambil lagi tepi kain berikutnya sebelah kiri. Tepi kain berikutnya sebelah kiri. Silakan anak ibu perhatikan dengan baik. Sebanyak baru 2. Silakan siapkan ibu. Berikutnya baru kita 2 sementara kita membutuhkan 5 ikatan. Kita ambil kain berikutnya. Kita robek kembali tepi kain. Nih, untuk ikatan lanjut Bu. Untuk ikatan ketiga. Ya, kita ambil 1 lagi sebelah kiri. Untuk ikatan yang keempat. Sudah 4 ikatan. 4 ikatan terakhir kita ambil 1 lagi untuk ikatan yang kelima. Kita usahakan nanti kain yang bahagian luar pembungkus jenazah itu tidak kita ambil sebagai ikatan. Kenapa demikian? Karena target kita pembungkus bagian luar itu hendaklah kain yang lebih lebar dibandingkan dengan kain-kain di atas. Berarti kita sudah mempersiapkan sebanyak 5 ikatan. Oke, sekarang kita mempersiapkan adalah jilbab jenazah. Untuk jilbab jenazah kita potong kain tersebut,
kita upayakan satu kain ini bisa untuk bagian roknya dan bagian jilbab. Jadi jilbab kita ukur agak lebih kecil dibandingkan untuk rok. Jadi satu kain kita potong Ananda untuk bagian kakinya ke bawah, lalu untuk jilbab kita potong. Berarti ini bagian kecil kita siapkan untuk jilbab, lalu yang ini untuk rok. Ini untuk rok. Kemudian yang akan kita siapkan berikutnya adalah untuk mukena atau baju jenazah yang potong buat untuk baju Ananda. Untuk baju jenazah kita ambil kain yang utuh tadi, tapi kita upayakan agak lebih menutup bagian atas. Maka untuk membentuk baju jenazah kita lubangi bahagian arah kepala. Tujuannya adalah untuk memasukkan nanti kepala jenazah ke dalam baju. Kita potong. Upayakan nanti untuk baju. Untuk bagian depan, supaya mudahkan kita memasukkan kepala jenazah. Dengan demikian 5 lembar pakaian kain kafan sudah kita siapkan. Sekarang langkah kerja kita berikutnya adalah langsung kita bentangkan kain kafan sesuai dengan urutan yang benar. Baik anakku, sesuai dengan apa yang telah barusan ibu sampaikan, kita upayakan alasnya yang paling rendah ya. Pertama yang harus kita bentangkan adalah tali. Tali bagian bawah ada 5 lembar, Ananda 5 helai tali setentang dada, setentang dada, setentang pinggul jenazah, setentang betis, lalu untuk di ujung kaki ini 5 lembar, 5 helai tali. Berikutnya kita akan bentangkan bungkus ini yang paling besar kita pilih. Tidak potong tadi. Ya, yang belum kita potong. Misalkan yang paling besar, ini ukurannya nanti di sebelumnya kita cocokkan dengan tubuh jenazah. Jika tubuh jenazah itu lebih besar, maka kain itu kita upayakan dari awalnya adalah kain yang agak lebih lebar, sehingga nanti tubuh jenazah betul-betul bisa kita bungkus dengan baik. Setelah kita bentangkan, kita taburi. Kita taburi kapur barus atau wewangian. Malah Rasulullah itu mengajarkan sahabat Nabi dengan menggunakan parfum yang non alkohol. Nah, kita taburkan sedemikian rupa kapur barus Ananda, kemudian air mawar wewangian, kemudian wewangian yang non alkohol nak. Baik, setelah itu masuk untuk lembaran kedua. Ini lembaran kedua. Ini baju. Ya, hanya utuh. Lembaran kedua Ananda disusun dengan rapi. Kembali ditaburkan kapur barus. Ya, air mawar, parfum. Ini kita siapkan dari awal Ananda. Baik, setelah ini langkah yang ketiganya adalah jilbab. Karena jilbab ini yang terakhir kita bungkuskan nanti setelah kita memasang baju jenazah. Jilbab berarti kita posisikan di bagian kepala. Ananda dirapikan, lipat ujungnya untuk memposisikan posisi jilbab. Setelah ini anakku, kita baju untuk baju jenazah. Baik Bu,
lubang yang sudah kita bentuk tadi itu setentang kepala jenazah. Lubang yang sudah sengaja kita rapikan. Oke, kemudian kita beri kembali kapur barus. Taburkan kembali kapur barus. Kemudian wewangian juga. Oke, dilipat. Setelah itu anakku adalah rok untuk jenazah. Baik, kembali kita beri wewangian dan kapur barus. Kita posisikan serapi mungkin sehingga nanti menutup aurat jenazah sebelah bawah. Baik Ananda, setelah kain kafan ini kita siapkan sedemikian rupa, maka langkah kerja kita berikutnya adalah kita lipat rapi sehingga nanti lipatannya memudahkan kita untuk membungkus jenazah. Setelah jenazah itu kita mandikan. Baik Ananda Ibu yang kami sayangi semua, dengan demikian berarti selesai sudah kita mempersiapkan kain kafan jenazah. Berarti langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memandikan jenazah. Anakku sekalian, demikian yang pertama ini kita masuk kepada memandikan jenazah.